Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya lanjutkan kajian kita. Ada ampe buah surat Al-Quran yang sering dibaca Nabi setiap hari. Ampe buah surat Al-Quran itu disebut dengan Al-Qalaqil. Al-Qalaqil, qaf, lam, panjang, qaf, lam, qalaqil. Itu surat-surat yang diawali dengan Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Namanya Al-Qalaqil karena diawali dengan Qul. Masing-masing surat itu punya keistimewaan, punya fadilah, dan kandungan isinya pun berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya ayat-ayat atau surat-surat yang diawali dengan Qul itu perintah. Perintah itu ada dua. Perintah untuk dibaca dan perintah untuk membacakan ke orang. Karena menurut para ulama-ulama ahli tafsir, Qul itu harus dikatakan ke orang agar orang tahu. Karena masalah prinsip. Kalau masalah prinsip, masalah keyakinan, orang harus tahu agar dia tahu prinsip itu. Jangan ganggu gugat. Seperti Qul ya ayyuhal kafirun, agar orang kafir tahu prinsip gitu. Yang mereka tidak boleh ganggu prinsip itu. Itu privasi gitu. Begitu juga Qul huwallahu ahad, katakan bahwa yang kita sembah itu tanpa minta, tanpa mengadu, tanpa perlindungan, tanpa curah adalah Allah. Dia Maha Esa, tunggal. Begitu juga Qul a'udzu birabbil falaq, agar orang tahu sampai kita berlindung dari semua kejahatan adalah Allah. Qul a'udzu birabbin nas, termasuk berlindung kepada makhluk-makhluk yang kita tidak nampak, yaitu jin dan segala macam. Sampai pun namanya qalaqil. InsyaAllah satu-satu daripada surat itu kita cuba menjalankan dalam kajian-kajian dan pertemuan yang akan datang. Yang kedua, ada kalanya Nabi menggabung dua Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallah. Dibaca Nabi ketika salat sunat fajar. Salat sunat sebelum salat subuh dinamai salat sunat fajar. Dibaca Nabi juga ketika salat sunat setelah salat maghrib. Itu salat sunat ratib ba'da maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallah di rakaat kedua. Dibaca Nabi juga ketika selesai tawaf salat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Keduanya dirangkai. Dua buah surah itu dinamakan juga dengan Al-Ikhlas. Tapi yang populer Al-Ikhlas adalah surah Qul huwallahu ahad. Kalau Al-Kafirun populernya Al-Kafirun. Kedua-duanya sebenarnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dinamakan surah
Qul huwallahu ahad dengan Al-Ikhlas, karena itu surah yang menyatakan kemahasaan Allah, dan surah itu semata-mata bicara tentang Allah, murni tentang Allah. Dialah Allah, Qul huwallahu ahad, Maha Esa, sampai ke bawah, murni bicara tentang Allah, siapa Allah. Maka jelas itu surah itu bila kita baca, surah yang mengatakan kemurnian Allah, dan kita harus memurnikan tauhid kita kepada Allah. Dan Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, menyatakan, memurnikan, membersihkan peribadahan kita hanya kepada Allah, dan kita tidak akan menyembah selain Allah. Maka Al-Ikhlas namanya memurnikan tauhid kita kepada Allah. Al-Kafirun memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Dua tu. Di salat sunat fajar, salat sunat setelah maghrib, walaupun nanti dibaca Nabi juga dalam salat-salat lain, dan salat sunat setelah tawaf. Kemudian nanti golai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca setiap habis salat fardu, dibaca setiap selesai salat fardu. Nanti kita jelaskan satu-satu penjelasannya, kita terangkan ini secara global. Dan kemudian termasuk yang 3 ko, masing-masing yang 3 kali menjadi azkarus sabah. Ada azkar sabah, zikir-zikir pagi. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian sore termasuk azkarul masa, zikir-zikir sore atau petang, dibaca juga masing-masing 3 kali. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sore itu menurut kebanyakan ulama berlaku semenjak asar sampai ke bawah. Asar sampai sebelum maghrib. Bahkan masih ada yang memahami habis maghrib pun masih termasuk. Kemudian dibaca aja ketika kalalo. Ketika kalalo. Aku kita jadikan seketik, karena kaji kita kan berkaitan dengan itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila menuju ke tempat tidur, awa ila firashi, menuju ke tempat tidur, hendaklah gabungkan 2 tangan, 2 telapak tangan digabung, kemudian ditiup, telapak tangan digabung, sisinya digabung, seperti berdoa. Nah, ke dalam kedua telapak tangan cukup ditiup, diambuih sawah. Setelah ditiup, bacakan Qul huwallahu ahad. Masing-masing 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, 3 kali. Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu sapukan ke seluruh tubuh sebelum lalu. Didahului dari arah depan, arah kepala, wajah, dan nama yang bisa dijangkau oleh telapak tangan. Ulang kali yang kedua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sapu lagi. Kali yang ketiga, ulang balik, ditiup telapak tangan ke telapak tangan ceko, dibacakan masing-masing surat ceko, lalu sapukan ke seluruh tubuh 3 kali. Dan jadilah 3 buah kulko yang sering juga disebut dengan al-mu'awizat. Ada al-mu'awizat, ada al-mu'awizatain. Kalau al-mu'awizat 3, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau al-mu'awizatain 2,
Al-Falaq dan An-Nas. 3 kul ko Al-Mu'awizat dikatakan itulah sore-sore yang dibaca mohon penjagaan, mohon pemeliharaan, mohon perlindungan kepada Allah. Karena Allah itu As-Samad, tempat meminta, tempat bergantung, tempat curhat, tempat mengadu, tempat tumpuan salah satu. Kepadanya kita mengadu. Ketika kalau kita baca itu ditiupkan ke kanan, ke tangan, lalu dibacakan sore itu, disapukan ke badan, seakan-akan itu menjadi tameng. Tameng, perisai, penjaga, pelindung diri kita ketika kita kalalo. Sebab dalam lalok kita tidak ada yang menjaga. Ketika lalok kita mati. Lalok itu tidur itu kan namanya kematian kecil. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Indra kita tidak berfungsi. Karena roh keluar. Cuma tanda kita masih hidup, cuma jantung masih badan hidup. Kita masih bisa mengari. Tapi ketika itu kita lah mati. Itu maknanya mati, tidur itu mati kecil, sughra. Ketika itu tidak ada yang menamengi, tidak ada yang melihara, tidak ada yang menjaga. Kok apa-apa yang terjadi, apa yang tiba kita tidak tahu. Di situ kuncinya kita. Perlu pasrah dan melindungkan diri kepada yang tidak pernah tidur, itu Allah. Itulah makanya kalau dibaca ayat kursi. Karena ayat kursi itu menyatakan perlindungan kita kepada Allah. Allah yang Hayyu, yang terus hidup dan tidak mati-mati. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu maha hidup, tidak pernah mati. Qayyum, selalu mengurusi hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Kepadanya kita pasrahkan diri. Di situ pentingnya kita kalau jago tu membaca zikir-zikir, wirid-wirid dan ayat-ayat yang telah ditentukan. Salah satunya kul tadi. Bahkan kalau pun kita juga dianjurkan baca Qul ya al-kafirun untuk melepaskan diri kita, membersihkan diri kita daripada kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan sehari. Karena ada kesyirikan-kesyirikan itu yang kita tidak tahu bahasa itu syirik, tapi terkerajuan. Ada perbuatan-perbuatan orang kafir yang terkerajuan di sehari, tapi kita tidak tahu. Dengan baca Qul ya al-kafirun kalau kita lah lepas dan membebaskan diri kita dari kesyirikan dan kekafiran ketika kalalo. Andaikan kita mati malam itu, kita lah bersih. Karena dianggap kuliah al-kafirun itu seperempat Al-Quran. Bukan berarti membacanya lah membaca seperempat Al-Quran, tidak. Kandungan isinya. Kalau Allah dinilai seperti Al-Quran. Tapi bukan berarti 3 kali baca Allah sama dengan baca Quran, tidak. Kandungan isinya. Jadi kembali kita kata cakap, ketidur kalau pagalah diri kita dari syaitan, dari kejahatan apapun, dari kejelekan, daripada keburukan apapun yang kita tidak tahu. Sementara Allah Maha tahu, Dia terus tahu, Dia senantiasa menjaga, memelihara, melindungi hambanya, apalagi hamba yang telah pasrah kepadanya, berlindung kepadanya. Dia tidak pernah tidur kan? Seakan-akan bunyinya Allah mau kalau tolong pelihara hamba, itu bahasa kasarnya itu. Awak titip kepada Allah, awak pesan kepada Allah agar Allah itu menjaga melalui kita, dek kita kalau. Tidak ada yang bisa menjaga kita, tidak ada yang bisa memelihara kita kecuali Allah. Nah, jadi dengan itu kita ulang balik, pertemukan 2 telapak tangan, sisinya, seakan-akan kita berdoa, tiup ke situ, ambuih situ. Saudara ambuih, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian bismillah, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Bismillah, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sapukan ke seluruh tubuh, mulai dari atas kepala
muka dan kepada manusia yang bisa dijangkau oleh tangan. Diulang 3 kali. Paga diri, tameng diri, perisai diri, pelindung diri. Karena kitalah membaca ayat-ayat yang sangat istimewa. Bahkan ketika sakit itu juga dibaca. Sakit itu juga dibaca. Cuma bedanya ketika sakit dibacakan dulu baru diambuih. Bedanya. Ketika kalau ambuih tangan dulu baru baca. Ketika sakit baca dulu baru ambuih tangan. Lalu sapukan kepada yang sakit. Sapukan ke daerah mana yang sakit. Karena itu untuk ruqyah. 3 kul itu pun untuk ruqyah. Untuk ruqyah daripada gangguan-gangguan sihir, kejahatan-kejahatan syaitan, dan kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang kita tidak tahu kejahatannya. 3 buah kul. Jadi sehari rata-rata paling tidak kita baca 3 buah kul kok. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Pertama, setiap selesai salat fardu. Setiap selesai salat fardu. Tentu setelah istighfar, setelah salam dan setelah tasbih, tahmid dan takbir kita baca iko 5 tu. Pagi 3 kali. Sore 3 kali. Kalau 3 kali minimal. Kalau ditambah aja salat sunat fajar, kul je dibaca. Salat sunat ba'da maghrib, kul je. Paling tidak pagi sore kalau pagi 3, sore 3, kalau 3. Pagi ke kamar-kamarnya kita pagar diri kita dengan itu. Sore dek kita ke meninggal siang, ke masuk malam ditutup lagi dengan kul nanti go. Kalau kita akan mati baca Allah itu. Masing-masing sore itu mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah. Dan masing-masing isinya bagi siapa yang bacanya harus memahami. Karena sore itu bukan hanya bacaan. No mangkuihnya bahwa kalau kita mengetahui maksudnya dan meyakini isinya baru mangkuihnya. Kalau sekadar bacaan saja barangkali zikir baru. Zikir-zikir, doa-doa, surat-surat yang kita wiridkan membacanya. Kalau kita tidak paham, pengaruhnya kesannya seketik. Tidak barang kesannya. Tapi zikir-zikir, doa-doa, ayat-ayat yang kita wiridkan bacanya, paham mengerti kita pengaruhnya begitu besar, begitu kuat. Itu yang bisa kita sampaikan di zuhur ini. Semoga berfaedah. Diakhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.